Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue di Hayu Review. Nah, jadi kita hari ini bukan mau mereview RC mobil guys, tapi kita akan mereview mobil beneran guys. Nah, oke. Jadi ya di depan gue ini ada Nissan Serena 2013. Dia tahun 2013, HWS Autotech Panoramic. Nissan Serena ini dilengkapi dengan mesin 2000 cc dan ini mengandalkan transmisinya itu CVT guys, jadi lebih ke kenyamanan ya, seperti yang kita tahu gitu. Konsekuensinya apa? Yaitu agak boyot. Jadi gini, ketika kalian pengen nyaman, otomatis akselerasi akan berkurang guys. Tapi ketika kalian ingin akselerasi, otomatis kenyamanan yang akan berkurang menurut gua, yang gua merasakan gitu kan. Nah, cuman memang salah ketika lu pengen mobil sebesar ini dan lu pengen akselerasi, itu buat apa juga ya? Yang ada mobil ini tuh dimensinya, untuk dari dimensi itu nggak sesuai untuk mobil kebut-kebutan guys. Oke, sekarang kita ke bagian kaki-kaki guys. Jadi untuk velgnya ini dilengkapi dengan ring 16 dan bannya itu tebalnya 60. Nah itu kebayangnya bannya itu lumayan tebal. Velgnya juga dia ukuran ring 16 dengan suspensinya itu empuk banget sumpah. Ini suspensinya sangat-sangat empuk. Jadi perpaduannya tuh pas guys. Dan gua road trip pakai ini kemarin itu ketika dapat jalanan gobang atau jalanan bolong itu ayunannya bener-bener enak banget beneran. Oke, sekarang kita akan masuk ke sisi interiornya guys. Oke, sebelum kita masuk ke sisi interiornya, nah Nissan Serena ini sudah dilengkapi dengan keyless. Jadi dia sudah tidak pakai kunci immobilizer lagi, dia sudah keyless. Nah, kita cukup tekan tombol ini, dia langsung terbuka. Begitu juga dengan pintu belakang, itu sudah dilengkapi dengan tombol juga. Jadi ada 3 guys cara untuk membuka pintu sliding door-nya ini. Yang pertama adalah tombol, yang kedua adalah bisa dari kuncinya, yang terakhir ini kita bisa tarik guys. Tinggal tarik sebentar. Nah, dia langsung terbuka otomatis. Smooth banget guys cara bukanya. Untuk menutupnya pun sama, bisa dari 3 tombol itu. Cuman gua sarankan kalian cukup menggunakan tombol yang ada di sini, tinggal klik sekali dia langsung tutup. Kenapa? Karena biar lebih awet lagi handle-nya guys. Dan itu juga lebih mudah, tinggal pencet langsung kebuka. Oke, kita langsung masuk ke interior. Dari sisi interiornya, nah ini nih sebenarnya yang bikin gua suka dari Nissan Serena ini, salah satunya itu gede guys, beneran besar banget. Dibilang banget enggak ya, cuman besar gitu dibanding dengan Sienta. Sienta itu kan didesain mirip lah dengan mobil-mobil seperti Serena atau Alphard gitu, dengan Freed juga sama. Cuman di Nissan Serena ini itu lebih besar guys, itu besarnya lebih jauh banget. Untuk setirnya juga ini dia terbuat dari kulit, terlihat ini seperti kulit ceruk. Dia agak keras, tidak terlalu soft. Cuman memang kekurangannya adalah dari semua Nissan Serena, setirnya itu gampang mengelupas catnya seperti yang bisa kalian lihat ini. Bukan hal yang krusial. Jadi kalau kalian mau lebih bagus lagi ya ini tinggal dicat sih, paling juga 200-300 lah gitu. Untuk dashboardnya itu dia sudah digital dan ada 2 mode mengendara. Yang pertama adalah Eco dan yang kedua adalah mode standar guys. Nah mungkin ada satu tambahan yaitu mode sport, ini opsional, jadi kalian bisa pakai ketika situasi tertentu guys. Nah untuk tombol eco-nya ada di bawah sini, dengan kalian pencet dan dia langsung aktif guys. Untuk spionnya sendiri dia sudah retract guys, jadi tinggal kalian pencet di sini dia langsung nutup seperti itu. Oke, untuk dari sisi setirnya, kita kembali lagi ke setirnya. Ini dia sudah bisa maju mundur, naik turun guys. Dia sudah bisa maju mundur, naik turun. Cuman memang jujur aja jaraknya sedikit sekali untuk maju mundurnya. Jadi tidak terlalu panjang. Di sini gue pakai maksimal banget biar enak nyetirnya. Tapi so far is oke lah, nggak ada masalah karena kita bisa sesuaikan dengan bangkunya guys. Jadi untuk di setirnya ini sudah dilengkapi cruise control, jadi kita bisa pakai cruise control via setir. Cuman yang gue sayangin adalah tidak ada tombol audio guys. Jadi kalau kita mengecilin audio harus dari head unitnya. Itu sebenarnya merepotkan untuk orang yang kakinya panjang. Jadi kalau jadi agak jauh.
Jadi harus agak maju baru bisa dipencet. Dan kebetulan di sini head unitnya sudah pakai tipe Android. Nah, untuk dari AC-nya guys, untuk AC-nya itu dia sudah digital. Jadi dia sudah digital seperti yang bisa kalian lihat ini. Ini tinggal dipencet-pencet aja, dia sudah digital. Untuk dari kisi-kisi AC-nya, desainnya cukup menarik. Cuman kayaknya sih ini karena terlalu warnanya itu terlalu hitam guys ya. Kalau misalkan dia dipakai seperti apa namanya kayak serat-serat kayu gitu, itu kayaknya sih lebih mewah. Jadi tetap hitam, cuman dia ada serat-seratnya gitu. Apa sih namanya, gua nggak tahu. Mungkin lo bisa koreksi. Nah, untuk dari sisi pengendara nyaman sih, bisa dibilang cukup nyaman. Cuman sayangnya tidak ada cup holder di bagian AC sebelah kanan guys. Biasanya kalau mobil tuh ada cup holder di AC sebelah kanan ini. Jadi kalau kita mau minum air dingin kan jadi kesembur dengan AC. Nah, untuk cup holdernya dia cuma ada di tengah di sini aja. Dan ini menurut gua ya salah satu yang gua sayangkan. Nah, untuk handrestnya, untuk di sebelah kanannya ini cukup lega sih, ini enak banget sebenarnya. Dan untuk sebelah kirinya dia juga disediakan dan ini bisa naik turun guys. Gitu. Nah, ini untuk kenyamanan supir sih utama. Jadi dibilang sangat-sangat menurut gua ya pribadi ini nyaman banget. Untuk jarak kakinya nih di sini guys, ini wow, lega sih, enak banget lega. Dan ini bisa maju mundurin, mau lu kayak gini banget bisa, atau mau mundur bisa. Mundurnya mentoknya segini guys, cuman gua lebih ke maju sedikit. Untuk dashboardnya ini dia masih keras, dia tipenya tipe plastik ya, hard plastik keras gitu. Tapi ya jujur, kalau gua memang sih kalau untuk soft touch lebih kelihatan mewah. Cuman untuk yang keras seperti ini itu perawatannya lebih mudah dan lebih murah guys. Jadi biasanya kalau untuk soft touch itu dia gampang retak. Nah, karena dia ini plastiknya keras tidak gampang retak. Kalaupun memang nanti ini catnya pudar, itu gampang banget untuk dicat. Jadi perawatannya tidak sulit seperti itu guys. Kita akan kembali coba ke sisi penumpangnya. Oke, kita akan buka pintunya, klik dan dia sudah terbuka. Yes, kita masuk. Sejujurnya nyaman, udah kayak bos belum sih? Iya kan? Enak banget. Posisinya itu sebenarnya enak banget dan lega gitu untuk posisi dari sisi penumpangnya. Cuman memang ada kekurangannya. Ini yang membuat rasa nyaman itu berkurang. Jadi kita nggak, dari sisi penumpangnya kita tidak ada handrestnya guys. Kanan kiri nggak ada handrestnya. Dan kita harus ke pintu sini. Kesannya kan seperti apa ya, terlalu tinggi gitu. Dan ini pegel loh, serius ini pegel banget. Dan kita dapat headrestnya cuman di untuk tangan kiri aja. Jadi seperti, dan ini terlalu pendek guys. Jadi yang ini terlalu tinggi, terlalu pendek ini. Aduh. Nah itulah guys, jadi yang gue kurang suka itu. Tapi ya memang ini bagusnya kursi tengah ini bisa dijadiin kursi. Jadi ini bisa dinaikin. Ini bisa jadi kursi guys. Jadi kalau misalkan bawa anak, ayah, ibu, ini anaknya di sini. Dan ini juga empuk ya. Ini empuk, kursinya empuk. Jadi ini, dan juga ini bisa dimaju mundurin guys. Jadi ketika kalian ingin lebih lega, ini bisa dimaju mundurin. Nah ini salah satu kelebihan yang gue suka. Nah, ketika dia dimajukan, ini akan terasa memang lebih lega guys. Cuman kita tidak punya handrest, jadinya ya bisa kalian simpulkan lah ya. Cuman jadinya memang dia besar banget. Kalian bisa duduknya begini nih, ya kan, menghadap ke sana. Atau kalian mau miring ke sini, atau itu bebas guys, terserah. Kursinya ini bisa dimajukan juga untuk kursi belakang, misalkan begini. Nah ini kita bisa turunkan guys. Mentok guys segini. Untuk bantalan si headrestnya ini menurut gua kurang tebal di bagian kepalanya. Jadi ketika kita nyender ini agak ngatung dan ini menyebabkan sakit leher. Jadi ini bisa ditambahkan bantal. Solusinya adalah ditambahkan bantal dan itu akan menjadi nyaman guys. Oke. Aduh. Dan di Nissan Serena HWS 2013 Panoramic ini
dia dilengkapi dengan panoramic sunroof guys. Kita buka. Wah, oke, dia terbuka. Nah, cuman ini hanya panoramic sunroof, jadi bukan sunroof biasanya itu yang kan kacanya bisa dibuka kan. Nah, ini tidak bisa dibuka, jadi dia hanya panoramik aja. Namanya juga panoramik guys. Jadi kita memandang, hanya bisa memandang saja guys. Ini sebenarnya ini hanya menambah kesan mewah guys. Kalau untuk fungsinya gua nggak tahu apa fungsi sunroof selain untuk flexing guys. Tapi ini salah satu fitur, memang fitur apa ya, yang membuat suatu mobil itu menjadi high end guys. Jadi lebih terlihat mewah, mahal ya, memang sih gua akuin gitu. Di sisi penumpang kita juga mendapatkan AC. Jadi di sini juga ada kisi AC-nya. Nah, ini lampunya, dia lampunya masih berwarna kuning dan kita bisa atur AC, kekuatan AC-nya dari belakang guys, dari tengah guys, dari sisi penumpangnya. Oke, dan di sini juga kita mendapatkan monitor. Jadi monitor bawaan dari Nissan Livina, dari Nissannya. Jadi kita sudah dapat monitor. Jadi misalkan kalian punya anak kalian rewel nih, bisa nonton di sini guys. Jadi tinggal colok USB di head unit di depan, otomatis tersambung ke belakang. Oke, dari sisi penumpang, rasanya seperti apa? Bisa dibilang rasanya nyaman. Nyaman, menurut gue ini tetap masih nyaman. Yang cuman tadi itu tidak ada handrestnya. Nah, kalau ini ada dua ini, itu akan terasa lebih nyaman. Solusinya apa? Modifikasi guys. Jadi kalian bisa bikin sendiri. Jadi kalian tinggal ke toko. Kalian bisa bikin di tukang jok, tolong mintain dikasih handrestnya. Oke, dari sisi penumpang sudah, kita akan coba ke sisi paling belakangnya guys. Nah, ini penumpang belakang ini biasanya kasta terendah guys dalam satu keluarga. Oke guys, jadi gua sekarang udah di posisi paling belakang. Untuk posisi duduknya ini masih lega sih guys. Ini bisa dilihat biarpun nempel, tapi ini masih lega. Kan ini masih bisa dimajuin. Kita majuin ya. Oke, kalau udah dimajuin ini sangat-sangat lega guys. Dan kalau mau lebih nyaman, kursi penumpang tengah ini dimajukan lagi lebih ke dalam guys. Jadi kalau misalkan kalian pakai supir, ini bisa dikedepanin, lega banget, kaki bisa ke atas. Bisa dilihat kakinya. Enak. Tapi memang yang disayangkan adalah senderan dari kursinya ini tidak bisa nutup. Jadi dia mentoknya segini aja. Di sisi paling belakang itu sudah, nah ini gue bingung nih, beneran. Di tengah nggak ada handrestnya, di belakang dia ada handrestnya. Ada cup holdernya, ada buat penyimpanannya. Bingung nggak? Jadi bos tuh paling belakang kayaknya kalau di Nissan Serena ini guys. Ini nyaman beneran. Ini ada di sini nyaman, cuman dia di sini nggak ada handrestnya. Itu dia guys, gue bingung banget kenapa sih nggak dibikin gitu handrest di tengah-tengahnya gitu. Jadi wah, super nyaman. Cuman ini enak banget. Posisi dari si handrestnya pas. Wah, untuk bantal lehernya posisinya juga enak. Jadi tuh beneran ini enak banget sumpah. Dan panoramic sunroofnya posisi di tengah. Jadi ketika gue di sini, gue bisa lihat ke arah sana. Jadi nggak nenggek ini ya. Ini justru paling enak di belakang, beneran. Serius, ini paling enak di belakang guys. Oke guys, kita akan lihat dari sisi bagasinya itu luasnya seberapa. Untuk membukanya di sini ada dua tombol. Yang satu tombol mengunci, yang satu lagi untuk membuka. Jadi yang paling kanan ini untuk mengunci, yang kiri paling untuk membuka. Jadi kita pencetnya yang kiri guys. Oke. Belum elektrik, jadi masih pakai gas. Oke, kita akan review dari bagasi belakangnya guys. Nah, jadi untuk bagasi belakang ini kita dapat space seperti ini guys. Ketika kursinya ini terpasang, ini cukup luas sebenarnya ya. Sebenarnya lumayan luas lah. Ini masih bisa satu orang guys. Jadi ini biasanya untuk kasta paling terendah lagi ini bisa duduk di sini guys. Bayangin kayak gini. Tapi ini masih cukup serius. Dan ini panjang. Tinggi gue 170 ya. Ya kita nekuk kayak gini mungkin ground seberapa. Tapi serius ini masih enak guys. Jadi kalau
mau coba silakan, bisa di sini enak. Dan di bawah gua ini masih ada bagasinya lagi guys. Jadi kita buka. Nah, ini dia masih ada bagasinya lagi guys. Gitu. Kalau ada yang mau coba untuk duduk di sini boleh, silakan. Ini luas atau enggaknya kita coba ya guys ya. Wow, 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 serius menarik, enak ini, sumpah. Apa ya? Ya lu kalau nyulik orang bisa nih, taruh sini, enak. Seriusan, ini juga cukup lega, jadi masih bisa satu koper, tas koper lah. Untuk satu tas koper yang ukuran sedang lah, kecil lah, mungkin dari kecil ke sedang gitu, itu bisa. Dan ini cukup lega. Karena apa? Karena dia ban serepnya ada di sebelah kiri pintu belakang guys, pintu tengah sorry. Nah ini sudah kita tutup. Nah sekarang kita akan buka jok paling belakangnya ini, kita lihat seberapa luas. Nah ini dia guys, jadi space bagasi dari Nissan Serena ini besar banget, kita bisa lihat. Dan ini cocok banget buat lu yang suka road trip atau lu kayak di pinggir pantai, nah lu bawa apa ya, botram gitu guys, sambil makan-makan sama keluarga. Wah ini cocok, ini dibuka bisa. Dan ini lega, gue bisa tiduran sih guys. Enak guys, serius, enak banget. Ini besar, ini bisa. Terakhir kemarin kita pakai road trip itu sekitar berapa koper ya? Kita bawa 6 dewasa. Dan itu terasanya masih sangat lega. 6 dewasa loh. Kita berapa koper ya? Sekitar ya berarti sekitar 6, 7, 8 koper lah. 8 koper, 6 koper dengan berapa tas, dan RC mobil gua itu masih cukup, masih lega, masih nyaman. Nah ini untuk sisi bagasinya seperti ini, kalian bisa lihat. Oke guys, segitu aja dulu review Nissan Serena 2013 HWS Autotext Panoramic ini. Kalau kalian suka, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.